Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini kita akan membahas prediksi UTBK Kimia 2020. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk subscribe dan like. Oke, kali ini kita akan membahas bahasan kimia fisik pada bab laju reaksi. Langsung saja ke soal yang pertama. Diketahui data percobaan reaksi 2A ditambah B2 menjadi 2AB dengan 3 data percobaan. Pertanyaannya, grafik yang menunjukkan orde reaksi A adalah yang mana? Oke, karena di sini yang ditanyakan orde reaksi A, berarti kita malah lihat data temannya. Atau kita akan lihat cari data B yang sama. B yang sama di sini ada di data 1 dan di data 2. Nah, karena di data ini ada waktu dan laju, berarti kita bisa menggunakan salah satu saja. Saya sarankan menggunakan yang laju saja atau yang V karena dia lebih cepat dalam perhitungannya. Sehingga V2 per V1 sama dengan A data kedua pangkat X dibagi A data ke-1 pangkat X. Boleh tidak 2 dan 1 ini dibulak-balik? Boleh, tidak masalah. Yang penting nanti konsisten dalam perhitungannya. V data kedua adalah 64, V data ke-1 adalah 16. Berarti kita masukkan 64 per 16. A data kedua adalah 2A, A data ke-1 adalah A, pangkat X. 64 bagi 16, 4, 2A dibagi A, 2. Berarti 4 sama dengan 2x. X ketemunya adalah 2. Kita harus mencari grafik yang menunjukkan orde 2. Pilihan A ini adalah grafik untuk orde 0. Pilihan B ini adalah grafik untuk orde 1. Pilihan C grafik untuk orde 2. Berarti nomor 1 jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ada gambar 5 data gambar percobaan. Pertanyaannya, laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi adalah nomor berapa? Ini diminta hanya dipengaruhi oleh konsentrasi. Artinya konsentrasinya harus berbeda sedangkan faktor yang lain harus sama. Kita akan cek pilihan jawabannya saja. Pilihan A, 1 terhadap 2. Konsentrasinya harus beda. Nomor 1 2 molar HCl, nomor 2 2 molar. Sama ya, padahal harus beda, berarti bukan pilihan A. 1 terhadap 3 untuk pilihan B. Di data 1 HCl 2 molar, di data 3 HCl juga 2 molar. Sama, berarti bukan juga, karena kita harus mencari yang beda. 2 terhadap 3 pilihan C, di data 2 HCl 2 molar, di data ketiga juga 2 molar, berarti bukan juga. 2 terhadap 4, di data 2 HCl 2 molar, HCl di data 4 1 molar. Oke, dia beda, tapi faktor yang lain harus sama, kita harus lihat. Di nomor 2, luas permukaannya ini sama-sama batangan ya. Suhunya sama-sama 27, berarti jawaban untuk soal ini adalah 2 terhadap 4. Soal berikutnya, diagram di bawah ini menyatakan bahwa apa? Oke, kita cek pilihannya saja. Reaksi berlangsung dengan menyerap energi. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Kita harus lihat titik awal dan titik akhir. Oke, ini adalah titik awal. Dan ini adalah titik akhir. Oke, nah bagaimana lihatnya? Ini kan bisa kita lihat titik awalnya lebih tinggi daripada titik akhir. Berarti ketika awal lebih tinggi daripada akhir, suatu reaksi itu dikatakan termasuk eksoterm. Eksoterm itu sistem melepas kalor. Di sini menyerap energi atau kalor, berarti pilihan A jelas salah. X adalah perubahan entalpi reaksi. Oke, X ini adalah dari titik awal ke puncak yang pertama, itu dinamakan sebagai energi aktivasi atau kita singkat dengan EA. Berarti pilihan B juga pilihan yang salah.
Pilihan C, reaksi hanya berlangsung bila X lebih besar daripada Y. Oh, tidak tentu. Kemudian D, reaksi tersebut adalah reaksi eksoterm. Benar ya, tadi kita sudah analisis bahwa reaksi ini eksoterm. Berarti jawabannya yang D. Oke, soal yang terakhir, bila suhu reaksi dinaikkan 10 derajat Celcius, maka laju reaksinya akan menjadi 2 kali lipatnya. Kalau pada suhu T derajat Celcius, reaksi berlangsung selama 12 menit, maka pada suhu T plus 30 derajat Celcius, reaksi akan berlangsung selama berapa menit? Oke, kita harus tahu rumus ini, bahwa 1 per TT sama dengan delta V pangkat TT min T0 per delta T dikali per T0, dengan keterangan TT kecil adalah waktu akhir, T0 kecil adalah waktu awal, delta V adalah perubahan suhu, TT besar adalah suhu akhir, T0 besar adalah suhu awal. Hati-hati, delta T di sini bukan pengurangan suhu akhir dikurangi suhu awal, tapi kenaikan suhu tiap perubahan laju. Tadi delta V-nya atau perubahan lajunya 2 kali lipat. TT suhu akhir adalah T plus 30. Suhu awalnya adalah T. Delta T kenaikan suhu tiap perubahan laju. Di sini suhu reaksi dinaikkan 10 derajat, laju reaksinya 2 kali lipat. Oke, ini adalah nilai delta T-nya per T0. Waktu awalnya adalah 12 menit. Kita masukkan angkanya. T sama dengan 2 pangkat T plus 30 min T dibagi 10 kali 1 per 12. T di sini bisa hilang, 30 dibagi 10 itu berarti 3. Berarti 1 per TT sama dengan 2 pangkat 3 dikali 1 per 12. 2 pangkat 3 adalah 8. Sehingga 1 per TT adalah 8 per 12. Ini masih dalam bentuk seperti TT. Padahal kita harus mencari TT, berarti kita balik. TT adalah 12 dibagi 8, hasil akhirnya adalah 1,5. Sehingga soal ini jawabannya adalah D, 1,5 menit. Oke, mungkin itu dulu untuk bahasan dari laju reaksi. Nanti kita akan bahas bab lainnya. Sampai sekian, see you.